kita harus mencari. Sebetulnya Sofiatul itu harus dipersoalkan dalam ranah hukum. Karena ini kalau dibiarkan akan terus berlanjut dan itu menjadi penyakit dalam harmonisasi umat beragama di Indonesia. Yang dia lakukan itu bukan kajian akademik, tapi kajian hujat-hujatan di dalamnya. Dan itu harus ada penyikapan secara hukum. Harus. Kalau tanpa itu nggak bisa. Dan itu saya kira langkah awal yang harus dilakukan. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen serta share video-video daripada channel ini agar channel ini teman-teman sekalian menjadi berkat bagi banyak orang, karena kita akan membuat konten-konten yang bermanfaat dan juga mengedukasi dan memberikan pengajaran yang baik bagi umat Kristen, bahkan buat masyarakat, sehingga mereka bisa menilai mana ajaran yang benar dan yang tidak benar. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat di cuplikan tadi, di sana Profesor Menahem Ali mau melaporkan atau sedang memframing, membuat sebuah narasi agar umat Islam itu atau tokoh-tokoh Islam seperti MUI atau mungkin NU gitu mengambil tindakan untuk melaporkan Ibu Sofiatul Al-Hayat ini. Kenapa teman-teman sekalian? Karena katanya Ibu Sofiatul ini akan mengganggu dan merusak keharmonisan umat beragama katanya. Padahal teman-teman sekalian, di video yang kemarin saya sudah kasih bukti para ustadz kandrun yang justru mengadu domba merusak tentang umat beragama teman-teman sekalian, dengan memusuhi Kristen, membahas Kristen, mengatakan Kristen itu anjing, orang impoten, sejenis pokoknya binatang lah orang Kristen itu, tentang Yesus juga itu lahir dari hasil perzinahan yang dibuat oleh Ustadz Kainama dan beberapa yang lain. Ustadz Nandar juga menuduh misalnya Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena, bahkan Yesus berpoligami. Nah, ini yang seharusnya dilaporkan ke polisi Pak Profesor Menahem Ali, yang ngaku-ngaku otak cerdas tetapi pola pikirnya masih anak SD menurut saya. Seharusnya kalau memang Anda hebat, ayo berargumentasi, undang secara Zoom atau secara live streaming Ibu Sofiatul itu, buktikan teman-teman sekalian. Nah teman-teman, kalau yang disampaikannya tadi, itu disampaikan oleh orang yang memang tidak paham agama sama sekali Misalnya Bapak Presiden Jokowi, dia mengatakan bahwasanya Ibu Sofiatul ini harus ditahan karena membahas tentang agama orang lain gitu Maka bisa, karena apa? Karena Bapak Presiden Jokowi tidak pernah menjelek-jelekan kekristenan. Nah, kalau yang ngomong ini orang cemen ini, Bapak Profesor Menahem Ali, itu justru banyak dia membahas tentang kekristenan. Anda yang harus dilaporkan. Nah, kalau seandainya main lapor, silakan laporkanlah. Maka Anda juga harus dilaporkan dengan bukti-bukti di mana Anda menjelekkan kekristenan, bilang Yesus tidak bangkit, Yesus itu memang dilantik jadi Tuhan, dan banyak lagi doktrin-doktrinal yang Anda bangun mengenai kekristenan itu, menyampaikannya di publik dengan cara salah. Ada banyak sekali. Bapak Pendeta Gracia Pelo itu memberikan jawaban atas semua yang disampaikan oleh Menahem Ali ini. Nah teman-teman sekalian, mari kita lihat apa yang menyebabkan mereka melaporkan Ibu Sofiatul ini. Ada videonya, saya akan buat satu videonya dan teman-teman bisa nilai sendiri apakah Ibu Sofiatul ini layak untuk dilaporkan ke polisi. Karena dia bertanya, memberikan data, memberikan bukti. Karena kan mereka selalu menghina kekristenan. Lalu mereka katakan bahwa itu ada ayatnya. Bahkan yang lebih anehnya, Ibu Sofiatul katakan bahwasannya itu kami kalau kalian mau supaya kami tidak bahas Al-Quran dan hadis kalian, maka kalian berhenti untuk membahas kekristenan, Alkitab, dan juga tentang Rasul Paulus. Mereka bilang, oh tidak bisa, karena itu memang sudah ada ayatnya di dalam Al-Quran, maka kami tidak bisa berhenti. Nah, sekarang apa alasannya?
Kenapa kalian ya memberhentikan kami, melaporkan ke polisi? Ya, mami polisi gitu ya. Kalian punya mami itu polisi. Saya sedikit, "Mami, kami sudah dinista. Mami, kami itu kayak anak cengeng saja saya lihat." Ya. Kalian suka menghina, tetapi begitu kalian dibahas, bukan dihina pun ya. Bukan dihina teman-teman, bukan dinistakan agama Islam. Kita hanya membahas gitu loh, ayat yang sudah ada. Itu langsung dilaporkan teman-teman sekalian. Seperti yang disampaikan oleh Menachem Ali. Nah teman-teman sekalian, supaya pas dan teman-teman saya harap berikan komentar saudara. Sangat perlu komentar saudara tentang video ceramah yang disampaikan oleh Ibu Sofiatul yang ada berikut ini. Kemarin saya berdialog dengan Media Channel. Dia mengatakan, waktu saya mengutip sirah Nabawiyah bahwa Nabi Muhammad itu dicekik, dia tidak terima. Dia mengatakan ini adalah buku dengan otoritas ketiga. Kemudian dia memberi pelajaran kepada kita semua. Katanya Quran adalah buku dengan otoritas pertama. Kemudian kalau kedua setelah itu adalah hadis. Kalau ada hadis yang bertentangan, hadis dibuang. Kemudian setelah itu sirah. Kalau sirah bertentangan dengan Quran, dengan hadis, sirahnya dibuang. Kemudian baru tulisan-tulisan ulama. Kemudian saya bertanya kepada kalian para muslim, seluruh Indonesia, para Abdul, kitab kuning ini urutan buku keberapa yang kalian mau pertahankan? Media Channel jawab, kamu tadi di channelnya Bu Uti mengatakan polisi saja merujuk kepada kitab kuning. Kita harus belajar kitab kuning. Tapi kemarin, waktu kamu berdialog dengan saya mengenai nabimu dicekik, kamu mengatakan itu bertentangan dengan Quran dan hadis, maka sirah dibuang. Saya bertanya, kitab kuning urutan otoritas buku keberapa? Kalau di dalam Quran, seperti yang Pak Muhammad KC katakan, sholat 3 kali, hadis 5 kali, maka hadismu harus dibuang. Ya, apalagi kitab kuningmu. Ya, saya makanya mempertanyakan standar jandamu ini. Ya, jangan sering sama janda ya. Tantangan saya untuk semua muslim di seluruh Indonesia dan semua mu'alaf, terutama mu'alaf. Buktikan kitab mana yang asli dan palsu, dan kita akan berdialog lewat YouTube. Yang kedua, Pak, yang saya mau tekankan. Jadi mereka menetapkan standar janda, Pak. Mereka mengatakan, ini buku-bukunya ada peringkatnya. Tapi ternyata ketika Bapak Muhammad KC memberikan kebenaran, ini kitab kuning bertentangan dengan apa yang ada di Quran, mereka membela kitab kuning. Ini urutan keberapa nih kitab kuning? Ya. Dan kalau Anda nggak bisa jawab pertanyaan saya, maka Bapak Muhammad KC sudah memberikan dalil yang benar. Yang kedua, kalau kalian menistakan orang Kristen, kalian selalu menyatakan ini ada ayatnya. Jangan tersinggung dong. Kan ada ayatnya di dalam Quran kalau kalian dikatakan kafir, binatang ternak. Kalian menista Rasul Paulus, mengatakan Yesus tidak disalib, Yesus bukan Tuhan, ada jin kafir, disalib. Itu karena ada ayatnya. Maka jangan sakit hati teman-teman. Kalau saya katakan bahwa yang datang setelah Yesus adalah nabi-nabi palsu. Dan saya tidak pernah menyatakan sesuatu tanpa dalil Alkitab. Karena itu adalah buku iman yang saya pegang. Ya, setelah Yesus tidak ada datang lagi nabi kecuali nabi palsu. Kedua, kalian selalu menista Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang kami terima dan kami akui kerasulannya. Sama seperti kalian mengakui Muhammad. Di dalam kitab kalian, di dalam kitab Quran, kalian mengatakan bahwa taati Rasul sama dengan mentaati Allah. Pada waktu saya mengatakan ini, kemudian kalau menista Rasul sama dengan kamu menista Allah. Kenapa kami tidak boleh mentaati Rasul Paulus? Ya, berikan saya jawabannya. Ketika saya menanyakan ini kepada Muslim, dia nggak bisa jawab, lalu lari keluar dari Zoom. Ya, jadi Rasul Paulus adalah Rasul yang kami akui. Ya, semua tulisannya kami akui. Kerasulan Rasul Paulus diteguhkan oleh Rasul Petrus yang merupakan penatua jemaat pada waktu itu. Dan tidak ada satupun dari suku guru jemaat, baik Petrus, Yakobus maupun Yohanes yang bertentangan dengan Rasul Paulus. Ya, jadi kalau kalian menista Rasul Paulus, saya akan gantian menista Rasul kalian. Ya, nah sekarang kalian ya para YouTuber sekali lagi yang mengaku kristolog, saya mengatakan dengan jelas, selama kalian masih kepo sebagai kristolog, membahas Alkitab kami, ya, mengatakan Alkitab kami palsu, kalian membuat seri berseri-seri berepisode seperti jeritan hati seorang istri, ya, maka saya juga akan membuat episode jeritan hati Sofiatul, ya. Saya tidak akan pernah berhenti membahas Quran dan hadis kalian. Makanya saya kemarin mengatakan sama Pak John apa siapa tadi Muslim. Saya mengatakan kalau kalian mau kami diam, tidak usah membahas Alkitab atau Quran kalian. Kalian berhenti YouTube membahas Alkitab kami. Dia mengatakan, oh nggak bisa dong, kami harus nih. Kalian berhenti, stop.
menistakan agama Kristen di masjid-masjid lewat khutbah-khutbahmu. Ya, jangan kepo sama Alkitab, jangan kepo sama Kristen. Urusin agamamu sendiri, urusin umatmu sendiri. Dia mengatakan nggak bisa, kami nggak bisa. Loh, kalau kalian nggak bisa, apa haknya kalian membuat kami harus berhenti bicara? YouTube adalah speaker corners kami, kebebasan berpendapat kami. Ya, kalau kami berhadapan dengan kalian tuh main tebas leher. Tahu nggak sih? Ya, dan itu sudah kita buktikan. Kalian adalah orang-orang anti kritik. Jadi urusan debat agama di YouTube, ya, saya menghimbau kepada MUI, kepada Menteri Departemen Agama, nggak usah ngurusin YouTube. Ya, kamu urusin aja ya yang lain-lain, nggak usah ngurusin debat agama selama tidak menistakan simbol-simbol negara. Biarlah YouTube menjadi ajang kebebasan adu argumentasi. Ya, kami akan menyajikan data-data bukan berdasarkan asumsi. Dan biarlah pemirsa semua yang menyimpulkan. Kebebasan beragama di Indonesia dijamin, Pak, dan kebebasan berpendapat dijamin. Ya, kami mempunyai hak jawab kalau kalian mengutik-ngutik ayat-ayat Alkitab, mengaku sebagai kristolog, membicarakannya di YouTube, ya. Kalian udah ngaku muslim, tapi kalian kepo, ngutip-ngutip Alkitab, maka siapa kalian yang berhak dan menstop kami bicara tentang Quran dan hadis kalian? Saya rasa itu aja, Pak. Ya, teman-teman sekalian, itulah video daripada Ibu Sofiatul. Sekarang begini, kasih kesimpulannya melalui kolom komentar, sampaikan ya bagian mana yang bisa dilaporkan dari Ibu Sofiatul, gitu. Kalau kita berpikir rasional dan kita profesional ya, gitu. Jangan hanya gelarnya profesor tapi tidak profesional otaknya. Coba berpikir apa yang harus dilakukan kepada Ibu Sofiatul. Seharusnya dijawab. Datang dong, Anda profesor, Anda sudah menyelidiki tentang Al-Quran dengan benar. Bukan hanya sibuk dan pandai membahas Alkitab. Sekarang buktikan Al-Quran dan hadis kitab kuning saudara seperti yang disampaikan oleh Ibu Sufiatul. Berikan jawabannya atau berargumen langsung. Jangan main lapor gitu. Pesan daripada Ibu Sufiatul tadi teman-teman sekalian itu juga harus menjadi perhatian untuk MUI ya dan NU gitu. Jangan urusin debat agama gitu loh, karena itu tidak mengganggu negara dan juga kepada aparat kepolisian gitu. Seharusnya tidak membahas itu juga, tidak sibuk dengan mengurusin debat-debat agama. Seharusnya juga ya lihat orang-orang yang berpotensi untuk menghancurkan persatuan NKRI aja teman-teman sekalian. Itu yang harus dipusatkan ya gitu. Yang menghina pemerintah ya, yang menghina tentang simbol-simbol negara, itu yang harus diciduk gitu. Untuk masalah debat agama biarkanlah gitu. Karena sudah ada kebebasan untuk memilih agama masing-masing teman-teman sekalian ya. Oke, jadi saya nantikan ya komentar teman-teman di kolom komentar. Saya akan baca dan saya akan balas. Terima kasih teman-teman sekalian. Puji Tuhan. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.